Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel vlog warung. Ah, Kali ini tepat pukul kurang lebih jam 10 malam. Saya udah mulai tutup toko, beres-beres. Ada kesempatan untuk bikin video karena sudah lama banget nggak bikin video, bikin sharing. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol, berbagi pengalaman. Beberapa waktu lalu ada yang tanya ke saya, ada yang WhatsApp, gimana sih resikonya buka toko listrik. Nah, kita akan kupas tuntas nih obrolan kita malam hari ini. Mudah-mudahan sih ada manfaatnya. Resiko toko listrik, kalau dari beberapa pengalaman saya, resiko mau buka apapun itu usahanya pasti tentunya ada resiko. Misalkan kalau buka makanan, resikonya pasti makanan itu kalau nggak laku basi. Terus kalau misalkan buka ya kelontongan, toko-toko kelontong pasti expired. Terus kalau misalkan buka toko-toko kayak pulsa kayak gitu, kartu perdana kan cepet expired juga. Nah, kalau toko listrik gimana sih? Dari segi resikonya, seriskan apa atau seberesiko gimana, tapi gimana caranya kita bisa menghandle resiko itu, meminimalisir resiko itu. Nah, ya mengecilkan resiko itu. Jadi pengalaman saya, karena banyak yang masuk juga, resikonya apa sih bang? Karena kan banyak juga yang bercerita tentang enaknya aja buka toko, jadi ibaratnya untungnya segini, caranya ngebaginya gini, seperti mudah, tapi memang ada resikonya ya. Yang pertama itu resikonya, resikonya itu jika barang rusak agak sulit diretur. Contoh, lampu. Jadi ketika saya beli lampu dari supplier, jika lampu-lampu non garansi, biasanya kalau misalkan dicoba tidak nyala, pas hari itu mau dijual ke konsumen tidak nyala, itu masih bisa diretur. Namun kendalanya jika lampu itu pecah. Nah, ini yang teman-teman juga harus minimalisir juga. Jadi usahakan kalau misalkan menyimpan untuk lampu itu, usahakan di tempat-tempat yang safety lah, yang memang etalasenya khusus lampu. Jadi jangan tergeletak dimanapun, karena jika tergeletak dimanapun pecah itu sangat sulit diretur, dan bahkan tidak bisa sih sepengalaman saya. Karena sepengalaman saya dengan beberapa supplier, kalau garansi dia mati misalkan ditukar, masih masa dalam garansinya masih bisa untuk dibalikin. Tapi kalau misalkan dia lampu itu pecah dalam keadaan kita menjualnya, kita mau menjual ke saat mau menjual konsumen, itu nggak bisa diretur. Nah, kalau misalkan yang lampu pecah itu sedikit, misalkan cuma 1-2, itu nggak masalah sih. Kalau misalkan yang pecahnya lumayan banyak, atau yang pecahnya itu tipe-tipe lampu yang mahal, wah itu jadi bikin pusing juga sih. Nah, itu resikonya. Jadi meminimalisir resikonya gimana ya, kita tempatkan untuk lampu-lampu itu di tempat yang aman. Itu sih yang memang harus kita jaga. Terus dari segi kualitas juga, kalau untuk lampu-lampu itu sebaiknya sih teman-teman, ya lampu-lampunya kalau misalkan teman-teman misalkan ordernya kecil ke salah satu agen atau kulakan lampu atau supplier lampu, itu usahakan yang memang lampunya bergerak cepat, berputar cepat. Jangan sampai ketika lampu teman-teman order tapi lampunya nggak terlalu laku, itu sulit juga ke teman-teman. Jadi resikonya kalau misalkan lampu itu ternyata kurang laku, terus banyak yang pecah, kan itu juga bingung ke teman-teman. Itu tadi. Jadi kalau dari segi lampu, kalau misalkan dari segi alat-alat listriknya sama juga sebenarnya. Jadi ketika pas barang datang dari, misalkan saya ngorder dari supplier atau distributor, pas barang datang ada baiknya kita cek dulu untuk si barang yang datang itu. Karena kalau misalkan
ada kerusakan atau ya cacat, kita bisa langsung retur. Namun kalau misalkan itu sudah diterima oleh teman-teman, barangnya rusak, ternyata ada yang belah lah, steker belah, atau ya misalkan pecah, keinjek, atau misalkan tertimpa barang yang berat lain, itu agak sulit diretur sih. Kalau misalkan pas barang datang atau pun nggak nyala, itu masih bisa diretur. Tapi kalau misalkan kondisinya rusak pada saat teman-teman terima, itu sangat susah sekali. Makanya kalau misalkan itu tetap sih penempatan hati-hati. Nah itu teman-teman yang memang teman-teman harus hati-hati meminimalisir resiko itu. Kalau misalkan teman-teman nggak bisa meminimalisir resiko itu, agak sulit juga nanti kalau misalkan teman-teman mau ngeretur barang tersebut. Jadinya nanti barang-barang itu jadi sampah, karena nggak akan bisa. Kalau lampu pecah nggak akan bisa dipakai. Kalau steker, saklar kayak gitu pecah juga, sebenarnya jadi nggak layak juga untuk dipasang. Jadi kita usahakan untuk teman-teman meminimalisir resikonya. Ada dua tuh. Yang pertama tadi, jika lampu harus di penempatan yang awal. Terus alat listrik juga, ya lampu harus di tempat yang aman. Alat listrik juga harus memang penataannya juga lumayan bagus, jadi lumayan bagus. Jadi nanti jangan sampai ada yang pecah dan sebagainya. Terus itu kan dari segi barang yang penempatan. Terus dari segi pengelolaan modal nih, toko-toko listrik, hati-hati ke teman-teman, jangan sampai menggabungkan uang modal sama keuntungan toko itu jadiin uang untuk teman-teman kebutuhan teman-teman, kebutuhan sehari-hari teman-teman. Karena sepengalaman saya, kalau itu dicampur, pusing juga. Nanti kita nggak bisa lihat untungnya berapa, kita muternya berapa. Jadi saran saya sih teman-teman melakukan pembukuan, ya nggak terlalu sulit sih sebenarnya membuat pembukuan yang di buku kecil aja sih, buku kecil. Jadi hari ini dapat berapa, untungnya berapa, yang terjual apa aja. Itu sih simple. Jadi meminimalisir resiko nantinya kalau misalkan teman-teman ketika barang sudah habis tapi ternyata modalnya juga habis. Jadi kalau misalkan teman-teman udah tahu cara ngatur uangnya, itu lebih gampang. Jadi nanti teman-teman ke depannya juga nggak terlalu sulit untuk mengatur keuangannya. Karena pada dasarnya sih kalau untuk usaha sama untuk kebutuhan pribadi itu dipisahkan. Nah kalau misalkan teman-teman, mungkin teman-teman yang udah terbiasa pakai rekening, ya kan misalkan pakai rekening bank, mungkin misalkan 2-3 hari atau misalkan 1 hari sekali teman-teman bisa langsung store tunai. Jadi bisa terkontrol di situ nih pengeluaran teman-teman untuk bayar bon berapa, untuk pemasukannya berapa. Jadi bisa terkontrol pemasukan sama pengeluaran. Itu sih lebih mudah kalau misalkan cara-caranya seperti itu. Nah itu sih beberapa sedikit pengalaman dari saya tentang ya resiko toko listrik. Terus kalau misalkan ada juga sih, kalau nggak laku gimana bang resikonya toko listrik? Ya sebenarnya sih laku nggak laku gimana kita cara menjualan, gimana cara kita nge-branding toko kita sendiri. Ya ibaratnya membuat toko kita itu ya konsumen datang terus. Nah itu sih harusnya teman-teman udah mulai memahami. Kalau misalkan teman-teman udah baru buka usaha pemula, teman-teman harus mulai ngebangun itu dulu. Jadi jangan sampai nanti ke teman-teman kesulitan di dalam penjualannya. Sebenarnya lumayan banyak resikonya, tapi intinya kalau si resiko sih semua bisnis pasti ada, tapi gimana caranya kita meminimalisir aja itu, meminimalisir resiko. Jadi nanti nggak terlalu berat di dalam kita menjalankan usaha ini. Mungkin itu aja teman-teman video kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bantu kita juga untuk tetap bikin video ini. Teman-teman bantu dengan subscribe video ini, di like juga, di share juga, biar channel ini makin berkembang dan bisa membuat kita maju bersama-sama. Itu aja video dari saya. Nantikan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.